Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 8 Desember 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat si Nurul Tunjung si Priska yang pulang dari kafe sudah membeli kopi, dan di sisi lain Pak Fajar yang buru-buru dia mau pergi ke rumahnya Tante Merin. Dia juga menyerempet si Nurul Tunjung si Priska. Si Priska juga dia kesakitan, dia juga nyungsep di pinggir jalan. Lalu Pak Fajar juga langsung dia berhenti dan dia juga turun dari motor, dan dia juga langsung menghampiri si Nurul Tunjung si Priska. Pak Fajar juga sangat kaget dan terkejut melihat bahwa yang keserempet dia adalah si Nurul Tunjung si Priska. Si Priska juga sama, dia juga sangat kaget bahwa yang nyerempet dia adalah Pak Fajar. Lalu terlihat Pak Fajar juga dia gak banyak basa-basi, dia mengasihkan uang kepada si Nurul Tunjung si Priska karena dia buru-buru. Lalu di sisi lain terlihat di kantor si Ken Kelvin di sini yang lagi ngobrol sama si Alia si Hilen Atel, tiba-tiba datanglah si Nurul Tunjung si Priska. Si Priska juga dia mengatakan dan kepada si Alia si Atel sama si Ken Kelvin bahwa dia sudah dikasih uang sama lelaki yang ganteng, dan di sini juga terjadilah cekcok antara si Nurul Tunjung si Priska sama si Alia si Ledatel. Udahlah kamu itu jangan cari laki-laki lain, udah cocok sama Pak Arif Botak, kata si Alia si Ledatel kepada si Priska. Lalu si Ken Kelvin juga dia ngomong kepada si Priska, iya Priska, kamu kan sudah bilang sama Arif Botak, sudah ngomong papa mama, kata si Ken Kelvin kepada si Nurul Tunjung si Priska. Si Priska juga tidak tahan, dia juga langsung membongkar rahasianya si Alia Syatel, bahwa si Alia Syatel dia telah mimpi menikah sama si Ken Kelvin. Terlihat si Alia Syatel juga sangat geram kepada si Priska sambil menunjuk ke mukanya si Priska. Tapi di sisi lain si Ken Kelvin dia sangat kaget dan dia juga sangat senang bahwa benar-benar si Alia Syatel dia sampai mimpi nikah sama dirinya. Dia juga akan mengatakan dirinya dia juga sangat menyukai si Alia Syatel, dan si Alia Syatel juga dia pergi dari hadapan si Ken Kelvin. Lalu di sisi lain Nana sama Dewa yang pulang dari dokter, Nana dibawa ke sebuah taman, dan terlihat Dewa juga nanya kepada Nana, apa masalahnya kamu bisa tertekan kayak gini, kata Dewa. Singkat cerita Nana juga mengatakan semuanya kepada Dewa. Lalu Nana juga minta Dewa kita pulang ke rumah ayah saya, kata Nana kepada Dewa. Lalu singkat cerita di sisi lain Bu Farah juga sampailah ke rumahnya. Dia sangat kesal karena Pak Fajar dia memilih Lula untuk kerja di kantor Cahaya Nana daripada dirinya. Tiba-tiba datanglah Dewa sama Nana. Lalu Dewa juga di sini tidak banyak basa-basi, dia juga ngomong kepada Bu Farah dia akan pindah ke rumah ayahnya Nana, dan di sini Dewa juga mohon-mohon kepada para buana. Terlihat para buana juga dia akhirnya dia menyetujui bahwa Dewa dan Nana mau pulang ke rumahnya ayahnya Nana, dan dia juga ngomong tapi kamu jangan lama-lama, kata Bu Farah. Singkat cerita Nana sama Dewa juga dia pamitan kepada para buana, dan terlihat Nana juga dia menyodorkan tangan untuk pamitan kepada para buana, tapi Bu Farah dia tidak menerima tangannya Nana. Dasar para buana dia kumat lagi. Di sini Dewa juga sangat kaget dan terkejut, berarti benar Nana itu tertekan sama omongan sama omongan mama, kata batinnya Dewa. Singkat cerita Dewa sama Nana juga dia pergi dari rumahnya Neratu. Besar kemungkinan di sini juga Neratu juga akan marah kepada Bu Farah, dan Bu Farah juga akan diusir dari rumahnya Neratu karena Nana dan Dewa tidak ada di rumahnya Neratu. Lalu di sisi lain di sini Pak Fajar sampailah ke rumahnya Tante Merin, dan pas dia dibukakan pintu rumahnya Tante Merin, tiba-tiba yang membuka adalah Balia. Balia juga marah kepada Pak Fajar, mau apa lagi kamu kesini mas, kata Balia. Saya bukan mau ketemu sama kamu, tapi saya mau ketemu sama Tante Merin. Singkat cerita Tante Merin juga dia keluar, dan Pak Fajar juga mengasihkan dompet. Lalu sudah dompet itu diambil sama Tante Merin, dan Pak Fajar juga dia menunjukkan ini punya Tante Merin kan, kata Pak Fajar sambil menunjukkan gelang itu. Tante Merin juga sangat kaget dan terkejut, dan dia juga langsung mengambil gelang itu dari tangannya Pak Fajar.
ini kok percis gelang ini kayak gelang saya waktu bayi, kata Pak Fajar kepada Tante Merin. Tante Merin juga dia sangat kaget dan dia juga langsung masuk ke rumah. Dan Pak Fajar juga dia berteriak kepada Tante Merin, dia ada yang mau dibicarakan, tapi di sini Mbak Lia dia mencegatnya Pak Fajar yang mau masuk ke dalam. Lalu di sini Pak Fajar juga ngomong kepada Mbak Lia, kamu kan tahu itu kan mirip sama gelang saya waktu masih bayi. Iya, kata Mbak Lia kepada Pak Fajar. Dan sekarang di mana gelang itu, kata Pak Fajar kepada Mbak Lia. Singkat cerita Mbak Lia juga dia memotong pembicaraan Pak Fajar. Ya nanti saya cari, kata Mbak Lia kepada Pak Fajar sambil dia juga masuk ke dalam rumah. Lalu terlihat di sini Pak Fajar juga dia langsung pergi dari rumahnya Tante Merin. Tapi di sisi lain Mbak Lia dia yang sangat panik, dia mengingat gelangnya Pak Fajar yang waktu masih bayi disimpan sama dia. Dia juga diingat dan dia juga membuka dompetnya, tidak ada. Sudah kesana kesini terlihat Mbak Lia juga sangat panik. Tiba-tiba datanglah WA dari Pak Fajar. Di sini WA dari Pak Fajar juga dibaca sama Mbak Lia. Mbak Lia juga tambah panik, dia melihat WA dari Pak Fajar. Lalu di sisi lain di kamarnya Tante Merin dia mewek sambil melihatin dan menggenggam gelang yang ketemu sama Pak Fajar. Lalu di sini Tante Merin juga, saya harus mencari angin keluar, kata Tante Merin juga dia langsung keluar pergi ke sebuah kafe. Dan singkat cerita pas dia di kafe di sini dia sambil mengulang, dia melamun dengan mikir nasibnya, mengingat anaknya di mana sekarang dan dia sangat kangen kepada dirinya. Dia tidak sadar bahwa di sisi lain ada yang memperhatikannya, yaitu adalah anak buahnya Pak Fajar yang akan mengambil tasnya Pak Fajar, tasnya Tante Merin akan mengambil gelang itu. Lalu Tante Merin juga dia sudah minum, sudah makan di kafe itu, dia juga langsung pergi. Dia tidak sadar bahwa tas yang mau dibawanya sama dia itu adalah tas orang lain yang di belakangnya dia. Lalu ibu itu juga dia memanggil Tante Merin. Itu tas saya, mau dibawa kemana? Kata ibu itu kepada Tante Merin. Terjadilah di sini cekcok antara Tante Merin sama ibu itu. Lalu ibu itu juga maksa kepada Tante Merin. Pas lagi cekcok, gak lama kemudian datanglah Sapam kafe itu. Lalu tas itu juga diambil sama Sapam itu. Pas dilihatin ada isinya dan dilihatin kepada ibu itu, ini memang punya saya, kata ibu itu. Lalu Tante Merin juga sangat kaget dan dia juga ngomong, kalau tas saya kemana, kata Tante Merin sambil melihat ke meja tempat duduk dia. Lalu di sini ibu itu juga menyuruh kepada Sapam itu, pokoknya ibu ini harus dibawa ke kantor polisi karena dia sudah mau mencuri tas saya, kata ibu itu kepada Sapam. Lalu Sapam ini juga membawa Tante Merin ke kantor polisi. Besar kemungkinan di sini Tante Merin juga akan dibebaskan oleh Pak Fajar. Dan terlihat Pak Fajar di kantornya dia yang lagi menunggu Mbak Lia belum datang juga ke kantor. Dia juga ngomong dalam hatinya, kenapa Koko ini kok belum datang, kata Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga mengambil HP dan dia juga menelepon Mbak Lia. Di sisi lain Mbak Lia yang lagi panik, dia yang lagi mencari gelangnya Pak Fajar waktu bayi, dia juga tidak ketemu. Tiba-tiba ada telepon dari Pak Fajar. Mbak Lia juga dia mengambil HP dan HP itu juga pas dilihat Pak Fajar yang telepon, dia juga tidak mengangkat telepon itu. Lalu terlihat Mbak Lia juga dia tambah panik karena Pak Fajar nelpon. Pas dia lagi panik tiba-tiba ada yang mengetok pintu. Singkat cerita Mbak Lia juga membuka pintu. Pas dibuka ternyata itu Pak Fajar. Lalu terlihat Mbak Lia juga ngomong kepada Pak Fajar, karena belum ketemu gelangnya terserah mau marah-marah, kata Mbak Lia kepada Pak Fajar. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 8 Desember 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys,
Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati tara rajong jeung lobati soedat karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.